Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Felix Dejolo. Sudah lama kita tak jumpa kawan dan sudah jarang kita upload konten kawan. Karena ada beberapa hal ya. Yang pertama itu saya sekarang lagi di Flores NTT. Dan kali ini gue mau ngevlog di jalanan di daerah perkampungan Flores NTT ya. Tepatnya itu di Kabupaten Manggarai Timur. Oke, sembari vlog kali ini gue mau bahas biaya untuk memodifikasi Satria EView menjadi supermoto dan apa-apa saja part yang akan diganti dan kekurangan dan kelebihannya. Oke ya. Yang pertama ya, untuk memodifikasi Satria EView menjadi supermoto, yang pertama-tama kita harus menentukan dulu body-bodinya yang akan kita pakai. Untuk pemilihan body itu kan ada banyak jenis body ya kawan-kawannya. Itu tergantung kawan-kawan. Yang pertama itu ada body KLX Gold, terus yang kedua ada KLX BF, terus yang ketiga itu ada KLX Gordon, dan ada body KTM juga. Itu tergantung kawan-kawan. Dan untuk harga sendiri ya, untuk harga yang paling murah itu KLX Gold. Lalu untuk KLX BF itu di atas KLX Gold ya, harganya itu sekitar 1 jutaan. Itu udah komplit ya. Lalu untuk KLX Gordon sendiri itu dia lebih mahal kawan-kawan ya. Itu sekitar 1.500.000 sampai dengan 2.500.000, itu tergantung bahan. Seperti yang motor Satria EView yang saya pakai sekarang ini menggunakan body KLX Gordon. Itu yang harga 1.800.000 ya. Itu udah tangki transparan. Lalu yang kedua, pemilihan shock depan. Kalau kita menggunakan shock copotan USD ataupun tele, itu yang paling murah itu copotan ataupun shock KLX yang tele ya, itu sekitar 1 jutaan, 1 jutaan ke atas ya, itu copotan. Kalau untuk yang USD sendiri, kalau kita beli baru itu sekitar 8 sampai 10 jutaan, itu yang bagus, dan ada yang murah ya. Dan banyak juga shock KW ya, shock KW. Lalu untuk kaki-kaki di sini kita bisa menggunakan kaki-kaki motor tromol KLX ataupun tergantung ya. Untuk kaki-kaki sih banyak pilihannya ya. Lalu untuk knalpot juga tergantung kawan-kawan, banyak jenisnya. Oke, kita lanjutkan ke biaya. Untuk biaya memodifikasi Satria EView menjadi supermoto itu paling murah yang biasa kita modif motor orang itu ya, paling murah yang itu 4 juta sampai dengan 5 juta, itu yang paling murah ya kawan-kawannya. Paling mahal itu sampai dengan 10 ataupun 12 juta. Kalau untuk 10-12 juta itu kita sudah tidak menggunakan rangka original Satria EView, itu kita menggunakan mesin Suzuki Satria EView, tetapi untuk rangka sendiri kita replika rangka KLX. Dan untuk kaki-kaki udah full KLX, dan USD depan kita cari copotan KLX ataupun shock bison ya. Itu tadi berkisar harga 4-5 juta, itu yang paling murah. Yang paling mahal itu sampai dengan 12 juta, itu tergantung. Dan kekurangannya untuk Satria EView sendiri itu, yang pengalaman saya kemarin dan yang motor yang saya pakai ini, untuk tenaganya sendiri ketika dia panas ya kawan-kawannya. Ketika dia panas kita bawa trabas gitu, kalau yang kita buat jadi trail ya, itu untuk tenaga sendiri kalau dingin ataupun masih sejam 2 jam dalam perjalanan itu masih enak. Tapi kalau udah kita bermain sampai 5 apa 6 jam gitu non stop, itu dia tenaganya makin berkurang ya, makin berkurang. Lalu karbu, kekurangan Satria EView ya, itu karbu kita harus ganti ya kawan-kawan. Jangan pakai karbu standar Satria EView, kita harus ganti pakai karbu PWK yang bagus ya. Ada yang bagus PWK yang harga 9 sampai 1.200.000, ataupun yang karbu Ereking ataupun karbu Ninja. Tapi kalau kita ganti karbu itu ya lumayan mahal, lumayan boros ya kawan-kawan. Lalu untuk settingan mesin ya, untuk settingan mesin sendiri
Kalau kita biasanya kita main di Noken As ataupun di stroke up ya, stroke up, terus di Noken As. Kita biasanya pakai Noken As yang racing ya, biar di gas, di lumpur pun serba jadi ya. Apalagi kalau untuk supermoto sendiri ya, pasti akan lebih bagus ya. Soalnya kalau untuk supermoto sendiri itu kan kita menggunakan ban kaki-kakinya pasti lebih besar. Jadi kan biasanya motor Satria FU ini ban standarnya itu kan ban-ban kecil ya kawan-kawan. Jadi kalau kita mau bikin supermoto itu kan ban kaki-kakinya besar. Jadi untuk mesin kita oprak-aprik dikit, kita karbu kita ganti, lalu pengapiannya juga kita ganti ya, kayak CDI, kita CDI Shogun itu agak bagus ya kawan-kawan. Oke, terus apa lagi ya, untuk knalpot sih lebih bagus sih yang custom ya kawan-kawannya, knalpot custom daripada kita beli yang murahan yang dari Prabolingga. Itu kan agak murah ya, 300-an 400-an, tapi pengalaman saya kemarin saya beli knalpot yang harga 400.000 dari Purbalingga. Itu saya berangkat dari Labuan Bajo menuju ke Ruteng. Itu di tengah jalan saringan di dalamnya itu sama gaspul jebol, di knalpotnya jebol ke belakang semua. Jadi tiba-tiba pas lagi digas digeber gitu, tiba-tiba langsung suaranya keras banget. Pas saya cek ternyata knalpotnya jebol kawan-kawan. Itu knalpot yang harga 400.000 yang dari Purbalingga ya. Jadi buat kawan-kawan sih kalau beli knalpot yang murah kayak gitu kan sayang ya. Lalu untuk banyak pertanyaan dari kawan-kawan juga tuh, Bang, itu kalau aram asli Satria FU kalau kita pasang ban ukuran 120 80/90 itu pas nggak untuk ban belakang? Pengalaman saya sih pas ya kemarinnya, tapi itu pasnya sih pas tapi agak ngepres. Jadi kalau kita salah setel setel rantai gitu atau ekor ikannya, itu dia akan kemakan di aram ya. Jadi kalau teman-teman punya modal lebih, teman-teman silakan ganti aramnya menggunakan aram replika KTM yang PNP sama Satria FU, ataupun cari aram KLX ya, replika KLX ya yang sudah PNP di Satria FU. Ataupun kalau teman-teman ganti rangkanya pakai rangka yang replika KTM ataupun replika KLX, itu udah bagus, tidak perlu pusing-pusing lagi untuk pakai aram standar Satria FU. Itu tergantung modal kita ya kawan-kawannya. Tapi kalau untuk iseng-iseng buat hobi-hobi aja, mending yang modif yang standar-standar aja, yang harga 4, 5 atau 6 juta gitu. Nanti kalau fisiknya udah ada, itu kan tinggal teman-teman ngelanjutin lagi ya, tinggal penambahan partnya ya, part-part modifikasinya. Tapi yang terpenting kan sekarang kan fisiknya dulu. Fisiknya kalau kita motornya udah ada, udah bentuk, nanti tinggal digarap sendiri ya, ada yang ditambah apa, yang diganti apa, itu suatu saat akan sempurna motornya. Oke kawan-kawan, mungkin penjelasan saya sudah cukup. Kita akhiri saja vlog kita kali ini. Dan buat kawan-kawan yang belum subscribe ya channel kita, agar channel kita makin berkembang, biar kita lebih semangat lagi untuk membuat vlog dan terus mencoba. Dan yang kami butuhkan juga kritikan dan saran dari teman-teman agar pengetahuan kami bertambah. Kalau ada yang salah silakan lampirkan di kolom komentar. Oke ya, segitu aja karena saya sudah sampai di rumah. Mungkin kita akhiri saja vlog kita kali ini.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel Felix Jolo agar channel kita makin berkembang. Terima kasih. Bro kan? Baik kan?